تو میدان آتیش زدن. Pagi ini, perhatian dunia internasional tertuju ke Iran, menyusul laporan berkelanjutan mengenai meningkatnya ketegangan dalam negeri akibat gelombang protes yang kembali muncul di sejumlah wilayah. Namun bagi sebagian pengamat, peristiwa ini tidak hanya dibaca sebagai krisis politik atau ekonomi, melainkan sebagai akibat panjang dari sebuah sistem ideologis yang dibangun selama puluhan tahun di atas kekerasan, penindasan, dan konflik yang dilembagakan. Selama lebih dari 4 dekade, Iran berdiri sebagai negara yang menjadikan revolusi ideologis sebagai fondasi kekuasaan. Dalam sistem tersebut, kekuatan militer, doktrin jihad, dan permusuhan terhadap Israel ditempatkan bukan sekadar sebagai kebijakan luar negeri, melainkan sebagai identitas politik negara. Bagi sebagian kalangan teolog dan analis ideologi, inilah yang disebut sebagai akar kejahatan struktural yang terus dipelihara dan diwariskan lintas generasi. Gelombang protes yang kini muncul dipandang sebagai akumulasi dari tekanan panjang yang dialami rakyat Iran sendiri. Tekanan ekonomi, pembatasan kebebasan, serta kehidupan di bawah sistem yang menormalisasi konflik dan pengorbanan atas nama ideologi, menciptakan kelelahan kolektif yang akhirnya meledak ke ruang publik. Rekaman yang beredar menunjukkan warga turun ke jalan dengan kemarahan yang tidak lagi disembunyikan. Namun yang paling mengejutkan perhatian dunia adalah munculnya laporan bahwa sebagian aparat keamanan tidak bertindak seperti sebelumnya. Dalam beberapa kejadian, aparat terlihat menahan diri, mundur, atau memilih tidak melakukan tindakan represif. Bagi sebagian pengamat, ini menandakan bahwa bahkan alat kekuasaan mulai mengalami konflik nurani. Dalam perspektif rohani tertentu, kondisi ini dibaca sebagai konsekuensi dari sistem yang selama puluhan tahun menanamkan kebencian, termasuk terhadap Israel, yang dalam iman Kristen dipahami sebagai umat pilihan Tuhan. Permusuhan terhadap Israel bukan hanya konflik geopolitik, tetapi bagi kalangan ini merupakan perlawanan terhadap rencana ilahi yang diyakini telah ditetapkan jauh sebelum negara-negara modern berdiri. Iran melalui berbagai pernyataan dan kebijakan resminya secara terbuka menempatkan Israel sebagai musuh utama. Dukungan terhadap kelompok bersenjata, retorika pemusnahan, dan glorifikasi jihad bersenjata menjadi bagian dari kebijakan negara. Dalam pembacaan teologis, ketika sebuah bangsa terus-menerus menantang apa yang dianggap sebagai ketetapan Tuhan, maka kehancuran internal seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Pemerintah Iran hingga pagi ini belum memberikan penjelasan rinci mengenai sikap aparat keamanan. Namun pembatasan internet dan pengendalian media kembali diberlakukan, sebuah pola yang berulang setiap kali legitimasi kekuasaan terancam. Langkah ini justru memperkuat persepsi bahwa negara sedang menghadapi krisis kepercayaan yang mendalam. Di tengah semua ini, rakyat Iran sendiri menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka hidup dalam sistem yang mengorbankan kesejahteraan demi ambisi ideologis dan konflik regional. Inflasi, pengangguran, dan keterbatasan ekonomi menjadi harga yang harus dibayar oleh masyarakat sipil atas kebijakan yang tidak pernah mereka tentukan. Dalam konteks kepemimpinan, sorotan kembali mengarah kepada Ali Khamenei yang selama puluhan tahun memegang kendali tertinggi atas arah negara. Struktur kekuasaan yang sangat terpusat membuat kebijakan ideologis sulit dikoreksi, bahkan ketika dampaknya semakin merusak kehidupan rakyat sendiri. Dari sudut pandang iman Kristen, sebagian kalangan melihat situasi ini sebagai peringatan sejarah, bahwa bangsa yang membangun kekuasaannya di atas kekerasan, penindasan, dan kebencian terhadap rencana Tuhan, pada akhirnya akan menuai buah dari jalannya sendiri. Kutukan dalam pengertian ini bukanlah tindakan magis, melainkan konsekuensi moral dan spiritual dari pilihan yang terus diulang.
Reaksi internasional menunjukkan dunia menahan napas. Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah memantau dengan ketat. Bukan hanya karena stabilitas regional, tetapi karena Iran selama ini menjadi aktor utama dalam konflik berbasis ideologi dan jihad bersenjata. Setiap guncangan internal di Iran berpotensi mengguncang jaringan konflik yang lebih luas. Para analis menilai bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah krisis ini akan berujung pada perubahan sistem atau justru pengetatan kekuasaan. Namun satu hal menjadi jelas, legitimasi moral dan ideologis rezim sedang diuji dari dalam oleh rakyatnya sendiri. Keterbatasan informasi membuat situasi sulit diverifikasi secara menyeluruh. Namun fakta bahwa protes terus muncul, aparat mulai ragu, dan kontrol negara semakin ketat, menunjukkan bahwa Iran sedang berada dalam fase yang sangat rapuh. Dalam pembacaan iman tertentu, momen seperti ini dipahami sebagai saat ketika kejahatan yang ditanam selama puluhan tahun mulai menghasilkan akibatnya. Bukan karena intervensi asing semata, melainkan karena kebenaran moral yang tidak bisa ditekan selamanya. Pagi ini, Iran belum runtuh. Namun bagi banyak pengamat rohani, retakan yang muncul menjadi tanda bahwa sistem yang dibangun di atas jihad, kekerasan, dan permusuhan terhadap umat pilihan Tuhan tidak pernah benar-benar kokoh. Demikian analisis berita pagi ini. Kami akan terus mengikuti perkembangan yang terkonfirmasi dan menyampaikan laporan terbaru sesuai fakta yang tersedia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pagi ini, di tengah berita yang mengguncang bangsa dan dunia, kita diingatkan bahwa sejarah manusia tidak pernah berjalan tanpa makna. Kekuasaan bisa tampak kokoh, ideologi bisa dipaksakan, dan ketakutan bisa dipelihara selama puluhan tahun. Namun pada akhirnya, kebenaran, baik secara moral maupun rohani, selalu menemukan jalannya untuk berbicara. Apa yang sedang terjadi di Iran mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada sistem yang dibangun di atas kekerasan, kebencian, dan penindasan yang mampu bertahan selamanya. Ketika keadilan ditekan, nurani manusia tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktunya untuk bangkit. Bagi kita yang membaca berita ini di pagi hari, renungan ini bukan sekadar tentang Iran, tetapi tentang peringatan bagi setiap bangsa dan setiap manusia. Tuhan tidak membutuhkan waktu terburu-buru untuk bertindak. Ia sabar, namun keadilannya pasti. Ketika manusia menolak kebenaran, konsekuensi sering kali datang bukan sebagai hukuman langsung dari langit, melainkan sebagai buah dari pilihan yang terus diulang. Karena itu, pagi ini kita diundang untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita membangun hidup di atas kebenaran atau pembenaran diri? Apakah kita memilih damai atau memelihara kebencian yang perlahan menghancurkan dari dalam? Firman Tuhan mengingatkan kita dengan jelas. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kiranya renungan pagi ini menuntun kita untuk hidup dalam kerendahan hati, memilih kebenaran, dan berdiri di sisi keadilan Tuhan sebelum sejarah memaksa kita belajar dengan cara yang lebih menyakitkan. Tuhan memberkati pagi ini. Tetaplah berjaga, berdoa, dan berpihak pada terang. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih
kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita
dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.